Maksud dan tujuan dari video ini adalah untuk memberikan informasi, pengetahuan, serta wawasan mengenai berbagai konsep dan isu yang berkaitan dengan perpajakan. Selain itu juga video ini bertujuan untuk menyampaikan point of view mahasiswa atau sudut pandang mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah ekonomi perpajakan, sehingga dapat meningkatkan dan mendorong diskusi yang lebih kritis mengenai pentingnya peran perpajakan dalam perekonomian. Pada mata kuliah ekonomi perpajakan, kami mempelajari konsep dasar perpajakan serta peran rekening pajak dalam perekonomian. Pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendukung pembangunan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rama Sumitra SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pengertian pajak pusat yakni pajak yang dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membiayai belanja negara. Lalu jenis-jenis utama pajak pusat yang pertama adalah pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai, yang ketiga pajak penjualan barang mewah, yang keempat biaya matra, yang kelima pajak karbon, dan terakhir adalah pajak bumi bangunan sektor tertentu. Kontribusi pajak pusat bagi perekonomian dibagi menjadi 3 golongan, yakni belanja pemerintah pusat, yang kedua transfer daerah, dan yang ketiga pembayaran utang. Pajak provinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 atau pemerintah provinsi melalui badan atau lembaga yang mengelola pajak di daerah provinsi, contohnya seperti Bapenda atau Dispenda, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah provinsi. Pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak, yaitu yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat ada pajak rokok, dan yang kelima ada pajak air permukaan. Pajak kabupaten kota adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dan dipungut oleh Bapenda, Dispenda, atau SKPD lainnya di pemerintah kabupaten kota di masing-masing daerah. Pajak kabupaten kota terdiri dari 11 jenis pajak, yaitu Untuk selanjutnya ada kontribusi pajak daerah bagi perekonomian. Kontribusi pajak provinsi dan kontribusi pajak kabupaten kota ini adalah untuk belanja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Belanja pemerintahan ini meliputi yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja modal, yang keempat subsidi, dan terakhir yang kelima bantuan sosial. Untuk kontribusi selanjutnya ada transfer ke kabupaten kota dan dana desa. Transfer ini meliputi yang pertama dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi khusus, dan yang ketiga dana desa. Nah, itu merupakan kontribusi pajak daerah bagi perekonomian. Selanjutnya kelompok kami akan membahas secara spesifik tentang pajak kendaraan bermotor. Sebelumnya, pajak kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam pajak provinsi yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Nah, pajak kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam pajak langsung. Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah provinsi atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek dari PKB yaitu sepeda motor, mobil pribadi, mobil penumpang, bus, dan truk. Subjek dari PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Contoh, individu yang memiliki sepeda motor dan mobil, perusahaan yang memiliki kendaraan operasional, serta instansi yang menguasai kendaraan tertentu. Dasar pengenaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor dikali dengan beban koefisien. Dengan keterangan nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan harga pasaran umum. Lalu, beban koefisien mencerminkan tingkat kerusakan jalan maupun lingkungan yang diakibatkan dari penggunaan kendaraan tersebut. Lalu dilanjut dengan tarif PKB yang diatur pada pasal 10 nomor 1 tahun 2022, yakni pada tarif PKB kendaraan pertama
paling tinggi sebesar 1,2%, untuk tarif progresif kendaraan kedua dan seterusnya sebesar 6%. Lalu untuk kendaraan pemerintah pusat maupun daerah dikenakan tarif paling tinggi sebesar 0,5%, lalu untuk alat berat maupun alat besar dikenakan tarif sebesar 0,2%. Dilanjut dengan perhitungan PKB. PKB terutang sama dengan DPP PKB dikali dengan tarif PKB. Layanan administrasi pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, datang langsung ke kantor Samsat di masing-masing daerah. Dan yang kedua, bisa melalui aplikasi online yaitu aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membayar PKB, dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga yang dihitung per bulan dari pokok pajak. Besaran denda dan ketentuannya dapat berbeda di setiap provinsi sesuai dengan peraturan dari daerah masing-masing. Kontribusi pajak kendaraan bermotor bagi perekonomian yaitu menjadi salah satu sumber utama dari pendapatan asli daerah dan digunakan untuk membiayai infrastruktur seperti pembangunan jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan juga transportasi umum. Secara ekonomi, PKB memperkuat kemandirian fiskal daerah, sehingga tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Nah, setelah belajar tadi, kita jadi tahu bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pajak provinsi. Dan kita jadi tahu gimana sih perhitungan tarif pajak perkendaraan bermotor. Nah, kira-kira tarif pajak kendaraan bermotor setiap provinsi sama atau beda ya? Sebagai contohnya, kita akan pakai Provinsi Jawa Tengah dan Jakarta untuk dijadikan sebagai contoh. Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Jakarta menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 2%. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan tarif sebesar 1,74%. Hal ini bisa terjadi karena otonomi daerah mengacu pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Undang-undang ini memberikan hak kepada pemerintah provinsi untuk menentukan regulasi dan tarifnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Jakarta memiliki tingkat kemacetan, tingkat polusi udara, dan tingkat kerusakan fasilitas yang sangat tinggi, sehingga tarif pajak kendaraan bermotor dibuat tinggi untuk sebagai instrumen pengendalian atau pembatasan kendaraan. Sedangkan Jawa Tengah menyesuaikan daya beli dan kapasitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah kabupaten kota yang tidak sepadat Jakarta. Demikian penjelasan dari kelompok kami atas pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya bagi perekonomian Indonesia. Semoga penjelasan kami dapat menjadi referensi dan memberikan point of view dalam memahami konsep dasar perpajakan dan perannya dalam perekonomian. Demikian video pembelajaran ini. Jika ada kritik, saran, atau penjelasan yang perlu ditambahkan, silakan menuliskan komentar pada menu komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.